Damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, nampaknya masih tetap seperti misteri dan bahkan masih banyak orang yang mempertanyakan terkait tentang dua berkat yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dalam bagian dari dua berkat itu, ada sebuah formula kata-kata yang nampaknya tidak sinkron kepada konsep. Ketika dalam dua berkat itu dikatakan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, seolah-olah ada yang terbalik. Karena kita langsung menyebutkan anugerah Tuhan Yesus, tetapi kemudian kasih setia Allah Bapa. Apakah hal itu salah? Jawabannya tidak. Karena ternyata Paulus telah menjelaskan itu, kita mengerti tentang kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Sehingga penekanan tentang anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, ini adalah sebuah konsep yang penting sekali, bahwa bagaimana mungkin kita mengetahui bagaimana Allah mengasihi kita jika Dia tidak mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Sebuah penegasan yang sangat penting terkait tentang hakikat Allah. Satu sisi Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, tetapi satu sisi lagi Allah itu adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Di satu sisi Allah mengasihani kita karena keberdosaan kita, tetapi di satu sisi lagi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak bisa melawan dirinya sendiri karena keadilannya. Sehingga dari sini kita semakin menyadari satu hal, jika kita mengatakan Yesus harus menjadi manusia, itu sebenarnya konsep saudara. Jika Yesus tidak menjadi manusia, tidak bermasalah dengan dirinya, tetapi yang binasa adalah seluruh umat manusia. Kemudian bagaimana Allah menyelesaikan ini? Jika Dia ingin mendahulukan kasih-Nya, tetapi tidak berlawanan dengan kebenarannya, maka apa yang harus Dia lakukan? Dari sinilah sebenarnya Tuhan punya inisiatif, punya rencana. Itu mengapa Dia memberikan anaknya yang tunggal itu, sehingga kita melihat keadilannya tetap berlaku dan tidak bisa dibantah. Yesus adalah Tuhan, Dia adalah manusia, dalam keadilannya Dia melakukannya, dalam dirinya Dia mengerjakannya. Sehingga ketika kita telah menerima Dia, berarti kebenaran keadilan itu bekerja dalam anugerah. Ini merupakan sebuah pesan yang sangat penting yang ditegaskan oleh Paulus, bahwa kita diselamatkan bukan karena kita sudah baik, tetapi dalam kelemahan kita, dalam keberdosaan kita, disitulah Allah mengerjakan kebaikan kita. Dia menyelamatkan kita dari belenggu dosa-dosa kita dalam status sebagai orang yang masih melakukan kejahatan. Mari saudaraku merenungkan ini.
Betapa besarnya kasih Allah itu kepada kita, yang tidak seharusnya, tetapi Dia mengharuskannya demi menyelamatkan kita. Jika kita tidak melihat ini sebuah keistimewaan, kita akan menyia-nyiakan belas kasihan Tuhan. Mari berjuang dalam hidup kita ini, supaya kita tidak menjadi pribadi yang tercipta untuk binasa, tetapi menjadi pribadi yang tercipta untuk menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang sesungguhnya adalah ketika saudara bersama-sama dengannya di tempat kediamannya, dan itu adalah tempat yang maha kudus. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan ini, lewat hamba-Mu Paulus yang menegaskan pesan yang sangat penting ini. Engkau mendahulukan Bapa kasih-Mu lewat anugerah-Mu. Engkau seharusnya marah kepada kami, tetapi Engkau tidak menginginkan kebinasaan orang-orang jahat, tetapi menginginkan supaya kami kembali kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering sekali menganggap rendah apa yang Engkau lakukan, karena kami tidak mengetahui kebenarannya. Bimbing kami Bapa, supaya kami benar-benar hidup dalam takut akan Engkau, menunjukkan bagaimana kami mengasihi Tuhan dalam kesetiaan iman percaya kami. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.